Sam'un terus berdakwah, terus berjihad di jalan Allah. Dakwah siang dan malam, malamnya dia melakukan sholat tarawih itu setiap malam. Selama berapa bulan? 1000 bulan. Bukan berarti berapa itu? Ya kurang lebih 80 tahun, sekian. 83 tahun lah, ya. Kurang lebih. Selama 83 tahun itu terawih, sholat malam nggak henti. Kita ini sholat tarawih, nanti 10 pertama masjid itu sempit banget, sempit masjidnya. Ketika 10 kedua, 10 ketiga jadi longgar lagi. Masjidnya lagi membesar lagi, dulunya mengecil sekarang membesar. Insya Allah itu ya. Selama 1000 bulan dia itu ibadah, siangnya saum. Ya. Kita siang saum aja sudah, kata Kang Hari apa? Berebah, bermalas-malasan. Alasannya apa? Poso. Ya Allah, saudara kita di Skandinavia sana itu puasanya bukan hanya berapa jam ya, di sana itu 20 jam puasanya, karena dia hanya mendapatkan malam itu 4 jam saja. Pokoknya begitu terbenam matahari, buka puasa, habis itu tarawih, habis tarawih kemudian sahur, habis sahur subuh datang lagi. puasanya 20 jam, siangnya 20 jam, malamnya cuma 4 jam. Oh, kita ini puasanya enak banget ya. Kata Ustaz Qayyum kemarin apa? Cuma ganti aja, ganti malam. Biasanya siangnya makan, sekarang berhenti ganti malam. Malamnya pun sudah mulai jam 6 sampai adzan subuh, lama banget. Akhirnya setelah begitu luar biasanya, dia kondisi mati dalam kondisi syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sahabat ini meneteskan air mata. Diceritakan kisahnya Bani Israel Sam'un tadi, menetes air matanya, sehingga sambil menetes air matanya mendengarkan kisahnya Sam'un tadi, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kok luar biasa sih Sam'un itu kemudian berapa banyak pahala yang disediakan oleh Allah untuk Sam'un itu, berapa banyak ya Rasul? Bisakah kita ini menandingi amalnya, begitu luar biasanya pahala yang disediakan oleh Allah? Maka Nabi menjawab, ketika engkau tanyakan tentang pahalanya, saya tidak tahu berapa sih pahala yang disediakan oleh Allah. Kemudian Jibril turun, itu asbabun nuzulnya. Jibril turun membawa ayat inna anzalnahu fi lailatil, sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran itu di malam-malam Lailatul Qadar. Nah itu ya, para ulama sepakat Lailatul Qadar itu turun pada 10 akhir. Entah yang diganjilnya, entah digenapnya, nggak tahu, pokoknya kita itu rahasia Allah. Maka kan Nabi mengatakan faman khurima khairaha faqad khurim. Barang siapa yang terhalang mendapatkan Lailatul Qadar, berarti dia terhalang dari kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak terhalang, amin. Semuanya mendapatkan Lailatul Qadar, amin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Amma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu adalah ketika jenengan mendapatkannya malam itu, sholat Anda 2 rakaat itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan yang pernah dialami, dilaksanakan oleh Sam'un. Masya Allah, umat akhir zaman diistimewakan oleh Allah, ya, diistimewakan oleh Allah. Maka hadirin rahimakumullah, diistimewakan oleh Allah ini, maka Masya Allah ibadahnya semalam saja mengalahkan ibadahnya Sam'un yang selama tarawih 1000 bulan ini, puasa 1000 bulan ini,
kalah dengan semalam saja yang dilakukan umat Muhammad. Maka umat Muhammad itu disebut apa? Khairu ummah. Kenapa kok disebut khairu ummah? Karena umat Muhammad ini di mana Al-Quran diturunkan kepadanya. Maka ketika ini menjadi umat yang baik, menjadi orang yang baik, bagaimana pegang Al-Quran itu? Pegang Al-Quran, amalkan Al-Quran. Bulan ini disebut dengan bulan Ramadan, disebut dengan Sayyidus Suhur, rajanya bulan. Kenapa kok dimuliakan bulan ini oleh Allah? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Rasulullah itu disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah itu disebut sebagai penghulunya para nabi. Nabi yang termulia, nabi yang sangat luar biasa, Khatamul Anbiya wal Mursalin dan seterusnya. Kenapa kok dimuliakan? Karena Nabi Muhammad adalah nabi satu-satunya yang diturunkan atasnya Al-Quranul Karim, maka termulia. Kemudian Jibril itu malaikat termulia, maka disebut dengan Ruhul Amin. Apalagi Ruhul Kudus, siapa dia? Nah, malaikat Jibril dimuliakan. Kenapa? Karena malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa Al-Quran. Masya Allah, luar biasa, ya, luar biasa. Jabal Nur itu sekarang sampai hari ini dikunjungi oleh orang yang berangkat haji, yang haji maupun umroh, karena ingin melihat gua Hira. Nah, karena di situ diberkahi oleh Allah, karena pertama kali Al-Quran diturunkan, disebut dengan Jabal Nur. Umat ini disebut dengan khairu ummah karena dia juga di tengah-tengahnya Al-Quran diturunkan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadabbur hari ini, malam hari ini, alhamdulillah kita dipanjangkan umurnya oleh Allah bisa masuk di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan semoga kita Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi maka ketika kita ngaji nafsiyah Islamiyah, di situ bab pertama itu apa? Bab pertama apa? Yaitu bab untuk menyegerakan kita ini untuk melaksanakan syariat Allah, untuk mengikuti perintah Allah. Bagaimana Allah berfirman, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi puasa ini tujuannya adalah takwa. Maka ketika ingin menjadi yang takwa, tentunya wasyari'u. Syari itu apa sih artinya? Bersegeralah kalian. Wasyari'u ila kemana? Segera kemana? Ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Semua itu disediakan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu bagaimana? Menyetandarkan seluruh hidupnya ini dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas dia disebut dengan seorang hamba Allah. Maka Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ya, apa artinya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maka kemarin saya jelaskan di di Guber kemarin. Guber kemarin kita menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Guber kemarin saya menjelaskan tentang bedanya manusia dengan binatang. Kalau binatang hidupnya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya, apakah manusia hidupnya itu juga sama dengan binatang? Sebetulnya sama, tapi yang membedakan ketika memenuhi kebutuhan nafsunya itu dia disetandarkan dengan syariatnya Allah. Ketika diperintah dilaksanakan, ketika makannya karena Allah, minumnya karena Allah,
Apalagi berkeluarga karena Allah, semuanya mau diatur dengan aturan Allah. Ketika mau diatur dengan aturan Allah, para sahabat rahimakumullah, tentunya kita berarti harus mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ pantas Allah mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya, hai nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Ya, nafsu mutmainnah bagaimana? Keinginan manusia itu semuanya distandarkan dengan perintah Allah. Setelah itu para sahabat, maka irji'i ila rabbiki. Nafsu yang mutmainnah itu bagaimana? Irji'i ila rabbiki, yang selalu raja ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irji'i ila rabbiki. Ya. Irji'i ila rabbiki itu bagaimana? Melaksanakan hukum Allah. Ketika manusia ini hidupnya tidak distandarkan dengan syariatnya Allah, apa yang terjadi? Rusak kan, ya? Rusak. Maka kita harus berdakwah, para hadirin rahimakumullah. Ya, selangkah demi langkah, satu jengkal demi satu jengkal kita tuh digiring untuk apa? Untuk ada di telapak kakinya musuh-musuh Allah. Yang ini, masya Allah ya, masya Allah. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum tadi. Ya ayyuhalladzina ya ayatun namsumat irji'i ila rabbiki, ini kuncinya. Raja ilallah. Setelah irji'i ila rabbiki, maka kemudian irji'i ila rabbiki radiyah. Radiyah artinya apa? Ridho dengan keputusan Allah. Maka ayat ini koneksinya banyak dengan ayat-ayat yang lain. Tidak pantas orang yang ngaku beriman, kemudian ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, mereka masih mencari jalan yang lain, atau mungkin terbersih di dalam hatinya, merasa bahwasanya keputusan Allah dan Rasulnya itu tidak perlu diikuti misalnya. Tidak pantas. Maka nggak pantas dia itu mendapatkan satu posisi radiyah, ridho. Kalau seandainya nafsu mutmainnah sudah diajak raja ilallah, kemudian pastinya dia akan ridho kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu. Nggak cari jalan lain. Kok cari jalan yang lain? Bagaimana ini? Kok cari jalan yang lain? Cari jalannya apa? Ini sholatnya, ya, sholatnya itu pakai Al-Quran, puasanya pakai Al-Quran. Ketika jenengan tidak puasa sedih, ketika ketinggalan puasa sedih, ya, ini awalnya lemes sih, sedino gak kuat poso, mergani loro, sakit. Setelah sakit kemudian gak tahan, dia mogel, dia makan, hatinya sedih, kehilangan puasa. Karena itu Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sedih ketika ketinggalan puasa, tapi ingatlah 2 ayat atau 3 ayat sebelumnya itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru fil hurri wal 'abdi ila akhirih. Ayat sebelumnya itu tidak jauh. Beberapa ayat sebelumnya itu Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian untuk hukum qisas. Tapi ketika hukum qisas ini kemudian tidak dilaksanakan, diabaikan di mana-mana, diganti dengan hukum Belanda atau hukum apa, kita tidak merasa sedih, kita tidak merasa bahwasanya itu kita sedang melanggar hukumnya Allah. Jadi kita akhirnya kemudian pantas enggak kita ini? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila, sudah roja apa enggak sebetulnya kita kepada Allah ini? Jangan-jangan belum ini. Para mengaku pendakwah syariah ini enggak pernah merasa sedih ketika ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam sebelumnya ternyata adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Tidak pernah bersedih hati. Nah, terus bagaimana ini kita dakwahnya ini? Kok nggak serius, nggak sungguh-sungguh ini? Maka dakwahnya harus sungguh-sungguh. Dakwah kemana?
Dakwah ketika kita ingin memperbaiki umat menjadi umat yang islami, jalannya tidak ada kecuali mengajak umat itu memahami syariatnya Allah Subhanahu, mengajak kembali irji'i ila rabbiki. Lah kok kita ini bagaimana sholatnya irji'i ila Allah, sholatnya, tapi ternyata hukumnya jauh daripada irji'i ila rabbiki. Kita membahas masalah ekonomi jauh dari masalah irji'i ila rabbiki. Pantaskah kita ini mempunyai nafsu mutmainnah? Masya Allah, jauh ternyata, jauh banget ini, jauh banget. Belum lagi hukum-hukum yang lain. Ya, ketika Allah mengatakan az-zaniatu waz-zani fajlidu, ketika Allah mengatakan orang yang zina, laki-laki maupun perempuan, fajlidu, jilidlah 100 kali jikalau dia adalah ghairu muhsan. Ketika hukum itu ditinggalkan, dicampakkan, kita nggak pernah sedih. Kita sedih ketika kehilangan sholat mungkin, kita sedih ketika kehilangan puasa mungkin. Puasa pun gampang ditinggalkan, puasa sholat pun gampang ditinggalkan. Naudzubillahimin dzalik. Nah itu, Masya Allah. Padahal meninggalkan sholat itu bagaimana? Lebih besar daripada berzina. Sekarang umat Islam biasa meninggalkan sholat, tarikus sholat. Ketika kita ini kalau sudah habis 10 Ramadan yang pertama, nanti masuk kemudian 10 Ramadan yang kedua, kita ke pasar, Masya Allah, sudah warung dibuka lebar-lebar, ya, pakai kerudung, pakai jilbab, makan seenaknya aja, ya, di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan, pokoknya los, Masya Allah, ya. Tarikus sholah, tarikus sahum sudah biasa umat Islam meninggalkan, kita nggak pernah sedih. Ini apa namanya, pendakwah apa kita ini, Masya Allah, ya. Nabi nangis melihat kita ini nggak serius, insya Allah ya. Insya Allah kita marilah kita ini terus, ya, mengevaluasi diri kita, ya, terus bagaimana kita ini, Masya Allah ini. Irji'i ila rabbiki, raja ilallah. Ketika kita sudah roja ilallah, insya Allah kita semua akan ridho semua yang diputuskan oleh Allah. Gak ada jalan kita untuk merasa, untuk lari daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyah. Ketika sudah radiyah kita ini ridho, maka tahapan berikutnya marodiyah. Kita ini akan diridhoi oleh Allah. Itu kan tujuan kan hidup itu apa sih? Tujuan kita hidup di dunia ini kan hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Dari mana ridha Allah itu akan menghampiri kita? Tentunya ketika kita menjadi hamba Allah. Ya, jangan seperti Abu Jahal. Ketika Nabi sedang sujud kepada Allah, karena sepanjang hidup kita itu yang paling keren itu adalah ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu. Ketika sujud kepada Allah dilempar sama Abu Jahal, sama Abu Lahab ini, dilempar apa? Kotoran. Ya, ketika dilempar kotoran, ketika sujud Allah marah kepadanya. Ilam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, kata Allah. Ketika kamu nggak menghentikan perbuatan bodohmu itu, fa'ilam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, kata Allah. Aku akan apa? Aku akan tarik umbun-umbunmu. Ditarik umbun-umbunnya, ditarik umbun-umbun. Dalam yang tahilana sa'am bin nasiyah, kenapa umbun-umbunnya? Kenapa ini umbun-umbunnya ini sebagai satu simbol berpikir? Nasiyah. Lanas apa namanya? Fa'ilam yang tahilana sa'am bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Umbun-umbun otak akalmu yang selalu nasihatin fa'ilam yang tahilana sa'ambun nasihatin kadibatin, selalu dusta, khotiatin, selalu berbuat salah. Karena kenapa kok salah? Karena standarnya bukan perintah dan larangan Allah. Nasihatin kadibatin khotiat faliyad'u nadiyah. Kalau dia salah sendiri Abu Jahal, ketika Abu Jahal salah sendiri, Abu Lahab salah sendiri, mungkin tidak ada efeknya, tapi yang menjadi masalah adalah dia mengajak salahnya itu kepada siapa? Kepada relasinya, kepada teman-temannya, namanya pejabat negara kan,
berarti dia menggunakan kekuasaannya itu untuk menghalang-halangi kebenaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatun kadibatun khadir. Falyadu'u nabiyah sanadu'u zabaniyata kalla la tuti' wasjud waqtarib. Ketika kamu terus begitu, akan aku panggilkan malaikat zabaniyah yang akan mencabut itu umbun-umbunmu. Ya. Maka Nabi diperingatkan oleh Allah. Ya, sanadu'u zabaniyata kalla, jangan begitu. Sekali lagi, jangan seperti itu. Allah la tuti'hu, ini perintah kepada Nabi, la tuti'hu, kamu jangan ikuti dia Muhammad. Wasjud, terus kamu bersujud kepada Allah. Artinya apa? Sujud terus bukan begitu, tapi terus kamu bersujud kepada Allah. Artinya apa? Terus kamu ikuti perintah Allah. La tuti'hu wasjud waqtarib. La tuti'hu, jangan kamu ikuti Abu Jahal itu. Terus kamu bersujud waqtarib, terus kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Masya Allah, luar biasa. Maka di sini ketika kita sudah marodiyah, sudah diridai oleh Allah, maka ayatnya mengatakan fadkhuli fi ibadi, pantaslah kalian itu masuk ke dalam wilayah hamba Allah, menjadi Abdullah. Ternyata Kanjeng Nabi itu pangkatnya yang paling tertinggi. Setelah Nabi dan Rasul, pangkat yang tertingginya adalah hamba Allah, abduhu wa rasuluh. Maka ternyata menjadi hamba Allah itu prosesnya panjang. Bukan hanya mengaku dari mana, dari hamba Allah. Bukan hanya begitu, tapi prosesnya ternyata pertama ya ayatuhan nafsul mutmainnah, udun duwe nafsu mutmainnah. Yang apa? Yang semuanya itu dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam bihar tauhid, samudra tauhidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditenggelamkan semua nafsunya itu hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kemudian ternyata irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Setelah tahapan-tahapan itu terus berjalan, kemudian baru masuk fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian semua wahai manusia, ya, yang apa? Yang taat kepadaku, yang nafsunya itu disandarkan dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Maka para sahabat rahimakumullah, para pemuda yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku Abdullah yang sejati, yaitu yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah seperti itu, proses terakhirnya apa? Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannahku. Pantas kamu itu masuk ke dalam jannahku. Kenapa? Sudah berproses dari awal tadi sampai menjadi hamba Allah yang sejati, yang tidak hanya tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfur nabi ba'dil, bukan hanya mengimani sebagian Al-Quran tapi mencampakkan sebagian yang lain, tidak, tapi udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Maka pantas dia itu disebut dengan menghambakan dirinya kepada Allah, karena tidak ada satu jengkal pun yang kemudian dia lari daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mutakin itu di sini, puasa itu di sini, latihan kita ini. Ya, kemudian fadkhuli fi ibadi, terus terakhir adalah fadkhuli jannati, masuklah kalian semua wahai Abdullah, menjadi hamba tadi, kepada jannati, surga. Yang apa? Yang tadi wasyari'u ila maghfiratin, kan awalnya begitu ya, wasyari'u, dan cepatlah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, dengan ampunan Tuhanmu, wa jannatun arduhas samawat wal ardh, yang dan surga seluas langit dan bumi. Kemudian fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jannati tadi bagaimana? Jannati tadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu semua disediakan bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam abid malam hari ini, ya, kita harus semangat, jangan sampai futur. Apapun yang terjadi, saling menguatkan, saling menasihati di antara kita semuanya. Karena itu
detik-detik janji Allah akan segera diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Takbir. Tidak lama lagi janji Allah itu akan menghampiri kita. Karena Allah sudah janji, yutimmu nurahu. Dulu ketika didakwahkan oleh Nabi ini Al-Quran, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian diteruskan oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, baru 2/3 dunia, 1/4 dunia belum disinari oleh Al-Quran. Maka Allah mengatakan yutimmu nurahu. Allah berjanji untuk menyempurnakan cahayanya yang kurang 1/4 bumi yang belum kena cahaya Islam, cahaya Al-Quran. Allah yutimmu nurahu, Allah akan berjanji untuk menyempurnakan cahayanya. Dan janji Allah itu kita semua harus menjadi bagian yang menggenapi janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan disempurnakan sebelum kiamat. Tidak akan terjadi kiamat ketika Al-Quran belum membumi di seluruh buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Islam rahmatan lil alamin, Islam yang akan melahirkan rahmat semesta alam ini benar-benar akan terjadi, akan terwujud. Maka hadirin rahimakumullah, mengazamkan diri kita, mengazamkan semua tekad kita. Lah bagaimana kalau kita mengazamkan tekad kita ini? Dunia ini apa? Ya, dunia ini apa? Dunia ini cuma seperti ini. Ya, dunia itu masya Allah disebut oleh Allah adalah mata'ul qalil. Kenikmatan dunia itu kenikmatan yang sangat sedikit. Jangan sampai kemudian kita menukar rahmat Allah yang luas itu dan tukar dengan harga yang murah, yaitu harga dunia saja. Maka hari ini dan seterusnya kita mengazamkan umur kita, sisa umur kita, hidup kita, semuanya ya, untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meluhurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.